Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar pada hari ini. Sekarang kita sampai pada pembahasan bab 3 tentang keteladanan Khalifah Utsman bin Affan. Profil singkat Utsman bin Affan. Sebelum memeluk Islam, Utsman bin Affan dikenal sebagai orang yang kaya dan dermawan. Ia adalah pedagang yang terkenal dan makmur. Utsman bin Affan mempunyai nama asli Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah. Ia dilahirkan di kota Makkah tahun 576 Masehi. Beliau dikenal sebagai pedagang yang kaya raya, dermawan, serta memiliki akhlak mulia dan terhormat. Cahaya Islam menerangi hati. Utsman bin Affan dikenal dengan gelar Dzunurain yang berarti pemilik dua cahaya. Karena beliau menikah dengan dua putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan dua putrinya dengan Utsman secara bergantian. Pertama Ruqayyah, lalu setelah wafatnya Ruqayyah, beliau menikah dengan Ummu Kulsum. Karena itulah Utsman mendapat julukan Dzunurain yang berarti pemilik dua cahaya. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, Utsman diangkat menjadi khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Ia memimpin umat Islam selama 12 tahun. Dan pada masa pemerintahannya, Islam berkembang hingga luas ke Jazirah Arab. Sebagai pemimpin, Utsman dikenal adil, penyayang, dan sangat dermawan. Ia menggunakan hartanya untuk kepentingan umat tanpa pamrih. Utsman adalah orang keempat yang memeluk Islam setelah dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Makanya Utsman disebut golongan as-sabiqunal awalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Beliau masuk Islam atas ajakan Abu Bakar Asy-Siddiq. Ia termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah memeluk Islam. Utsman meninggalkan berbagai kemewahan dunia untuk fokus membela agama Allah dan membantu sesama. Cerita-cerita penuh hikmah dari kisah Utsman bin Affan. Salah satu sifat utama Utsman bin Affan adalah dermawan. Ia tidak segan-segan menginfakkan hartanya untuk keperluan umat, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Kedermawanan Utsman bukan hanya sekedar memberi, tetapi selalu disertai keikhlasan dan rasa tanggung jawab terhadap umat. Peristiwa pertama yang terkenal dari kedermawanan Utsman adalah saat ia membeli sumur Raumah. Saat itu, kaum muslimin di Madinah mengalami kesulitan air. Satu-satunya sumur yang layak hanya dimiliki oleh seorang Yahudi yang menjual airnya dengan harga mahal. Utsman membeli sumur itu dengan harga yang sangat tinggi, lalu menghibahkan kepada masyarakat secara gratis. Peristiwa kedua adalah pada saat Perang Tabuk. Ketika umat Islam membutuhkan logistik yang sangat besar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak umat untuk bersedekah di jalan Allah. Utsman bin Affan menyumbangkan 300 unta lengkap dengan perlengkapannya, serta uang sebanyak 1000 dinar ke pangkuan Rasulullah. Rasulullah pun bersabda, tidak ada yang membahayakan Utsman setelah hari ini.
Warisan abadi Utsman bin Affan. Yang pertama adalah memperluas Masjid Nabawi. Keteladanan lainnya tampak ketika Utsman menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Meskipun menjadi pemimpin tertinggi umat Islam, Utsman tetap hidup sederhana dan tidak mengambil keuntungan dari posisinya. Ia lebih memilih menginfakkan hartanya untuk membangun kesejahteraan rakyat, termasuk memperluas Masjid Nabawi. Warisan abadi Utsman bin Affan yang kedua adalah menggandakan mushaf Al-Quran. Utsman bin Affan juga berjasa dalam menjaga keaslian Al-Quran. Ketika umat Islam mulai tersebar ke berbagai wilayah dan muncul perbedaan bacaan Al-Quran, Utsman memerintahkan untuk menggandakan mushaf Al-Quran dan menyebarkannya ke seluruh penjuru negeri Islam. Hal ini dilakukannya dengan biaya pribadi demi menjaga kemurnian wahyu Allah. Warisan abadi Utsman bin Affan selanjutnya yaitu adalah membangun jembatan, membangun jalan, serta angkatan laut Islam. Teladan dalam kesabaran dan kedermawanan. Selain dermawan dan suka membantu sesama, Utsman dikenal memiliki sifat malu dan lembut. Sampai-sampai malaikat pun segan terhadapnya. Rasulullah pernah bersabda bahwa para malaikat merasa malu terhadap Utsman sebagaimana mereka malu kepada Nabi. Sifat ini membuat Utsman selalu bersikap santun dalam berbicara dan memperlakukan orang lain. Kedermawanan Utsman tidak hanya dalam bentuk harta, tetapi juga waktu, perhatian, dan pelayanan terhadap umat. Ia tidak pernah membedakan antara orang kaya dan miskin dalam pelayanan. Banyak orang yang menyaksikan sendiri bagaimana Utsman turun langsung membantu fakir miskin dan anak-anak yatim. Selain itu, Utsman bin Affan juga mempunyai sifat sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Kisah Utsman bin Affan adalah contoh nyata bahwa harta yang halal dan berkah dapat menjadi sarana menuju surga jika digunakan dengan ikhlas. Keteladanan beliau mendorong kita untuk menjadi pribadi yang gemar berbagi, tidak pelit, dan selalu peduli terhadap kesulitan orang lain. Dengan meladeni sifat Utsman, kita bisa mulai berbagi dari hal kecil di sekitar kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian pembahasan hari ini. Semoga anak-anak dapat meneladani kisah dari Utsman bin Affan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.